Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sedang berada di suatu tempat. Nah, kemarin itu saya sedang melihat ada kabar berita tentang seorang mahasiswa yang peduli akan wabah virus COVID-19 ini salah satunya itu seorang mahasiswa yang membuat sebuah alat yang dinamakan disinfektan chamber yang didedikasikan untuk masyarakat guna memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, sekarang saya sudah berada dengan dua orang, yaitu perwakilan dari penggagas disinfektan chamber ini dari Universitas 11 Maret. Nah, mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya bagaimana alat ini bekerja dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya ini kita perkenalan dulu ya Mas ya. Ya, Mas. Ini dengan Mas siapa ya Mas? Saya Miftah Hijriawan. Nah, baik, yang satunya? Saya Kukuh Mukti Wibowo. Nah, sekarang ini ada Mas Miftah sama Mas Kukuh. Nah, sama Mas Miftah dan Mas Kukuh ini bukan perwakilan dari pembuatan alat disinfektan chamber yang kemarin itu sempat viral berada di media informasi itu yang itu Mas, Universitas 11 Maret, dan ini yang bekerja sama dengan Energy of Society Laboratory. Oh iya Mas ya. Oh. Yeah. Jadi gitu, mungkin bisa dijelaskan itu sedikit Mas. Apa kan Universitas dan 11 Maret dan Energy Society Laboratory ini. Nah, mungkin itu merupakan perkumpulan atau komunitas apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas. Oh ya, jadi Energy and Society Laboratory ini sebenarnya merupakan suatu laboratorium yang di bawah naungan salah satu dosen, terutama di kampus 5 UNS Pabilan ini, yaitu beliau Bapak Dr. Engineering Nugroho Agung Pambudi sebagai selaku pembina dari lab kami. Nah, sedangkan lab kami ini pada awalnya itu berfokus pada riset-riset atau penelitian yang lebih ke teknis. Cuman karena kemarin kebetulan sekali ada kasus corona di Solo, dan Solo sendiri ditetapkan sebagai kejadian KLB, kejadian luar biasa. Jadi dari pihak ESL turut ingin berkontribusi supaya menekan dan mengurangi dari dampak penyebaran virus ke masyarakat utamanya, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, nah jadi sudah tahu ya sama pemirsa tentang Energy of Society Laboratory. Maaf ya Mas, saya baru tahu ini ESL itu atau Energy Society Laboratory ini. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan dari disinfektan chamber di sini. Nah, dalam pembuatan disinfektan sendiri ini itu latar belakangnya itu apa Mas? Mungkin bisa pencetusnya dulu ya. Pencetusnya dulu ini, pencetusnya dari Mas Kukuh nih. Bisa dijelaskan Mas. Kalau dibilang pencetus, bukan pencetus. Ada teman satu lagi namanya Ilham. Ya. Ilham Wahyu Kuncoro. Itu ide pertama kali itu muncul dari dia. Jadi awalnya adalah dia memikirkan kalau lama-kelamaan kalau orang Indonesia kurang aware dengan lingkungannya, atau masyarakat Indonesia khususnya Solo sendiri itu agak agak susah dibilangi. Padahal pemerintah sudah bilang kalau work from home, kita disuruh stay di rumah, stay at home. Nah, tetapi ya tidak menutup kemungkinan kalau kita juga butuh bekerja, kita juga harus mencari uang, mencari nafkah. Nah, ide disinfection chamber ini kemudian muncul. Gimana cara penanggulangannya kalau kita tetap bekerja di luar tetapi kita tetap aman. Nah, idenya berawal dari situ. Terus kita termotivasi dari beberapa daerah di Indonesia. Ada di Surabaya, di Jakarta, apalagi ada di negara lain, di Vietnam ya sudah menerapkan disinfektan chamber ini, seperti ini tempat alatnya. Itu digunakan khususnya untuk orang-orang yang tidak bisa work from home.
seperti tenaga medis, mungkin urusan perbankan atau kepolisian, TNI itu yang merupakan garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Seperti itu awalnya idenya. Baik, terima kasih Mas Kukuh. Berikut penjelasan dari Mas Kukuh kok kenapa bisa inspirasi terbuatnya disinfektan chamber ini. Nah, itu kan ya emang sungguh yang miris sekali ya Mas ya, ketika ada seseorang yang memang seharusnya ditetapkan work from home tapi mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya itu di rumah ya, harus terpaksa harus melakukan pekerjaannya di lingkungan luar, tetapi tetap aman. Nah, salah satunya yang menggunakan disinfektan chamber ini. Nah, seperti itu dari penjelasan disinfektan chamber ini itu memang seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan itu Mas, spesifikasi dari disinfektan chamber ini, dan tadi kan ada statement itu kan memang sudah diterapkan di negara-negara. Nah, perbedaan dari disinfektan chamber yang Anda buat ini dari yang lainnya itu apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau untuk spesifikasi dari alatnya ini sebenarnya perbedaannya dengan yang ada di negara lain atau di tempat-tempat lain, kami berusaha dengan se-portable mungkin, dengan bahan-bahan seminim mungkin dan semurah mungkin. Dan harapannya ini tuh bisa dibuat oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu tidak perlu kok repot-repot pesan ataupun membuatnya dengan atau membelinya dengan harga yang sampai berjuta-jutaan banyak. Ya, jadi di sini kami mencoba menggunakan bahan-bahan yang sekiranya bisa didapat di lingkungan sekitar masyarakat sini atau bisa dibeli di toko-toko terdekat lah, toko bangunan seperti itu. Yang pertama ini disinfection chamber ini berukuran tingginya 2 meter dengan panjang kali lebarnya itu 100 kali 90 cm. Nah, jadi kira-kira cukup untuk satu orang. Kemudian spuyer yang digunakan itu dengan kira-kira lubangnya 1 mili atau bisa lebih kurang, karena biar pengkabutannya lebih efektif itu menggunakan 2 buah dengan selang-selang pemipaan itu kurang lebih cuman butuh 4 sampai 4 meter. Dan kemudian menggunakan 1 buah pompa DC, dan untuk menghidupkannya nanti paling membutuhkan konverter, biasanya dari laptop itu bisa digunakan adapternya. Itu pompanya kecil, sekitar kapasitas 5 LPM, 5 liter per menit. Nah, kemudian kalau untuk tangki penampungan cairan disinfektannya bisa fleksibel ya Mas ya, tergantung nanti pengennya berapa. Kemudian di bawah kami pasangi roda itu biar bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Nah, kemudian untuk rangkanya ini kami pakai besi L yang berlubang, yang biasanya dipakai untuk etalase toko. Ya, untuk estimasi secara total ini tidak sampai 2 juta Mas untuk biaya produksinya, seperti itu, untuk membeli alat-alatnya seperti itu. Dan kalau misal untuk estimasi per harganya, harga tiap komponennya, misal untuk kerangka nanti kayaknya kira-kira 400.000 kerangka, kemudian pompa dan adapter nanti ya sekitar 250-an sampai 300.000-an. Kemudian mungkin nanti rodanya sekitar 100.000. Untuk spuyer yang sprayer pengkabutnya itu untuk 2 unit itu mungkin 100.000-an juga. Kemudian nanti ada penutupnya, ini terserah juga sih Mas, tidak harus mesti pakai ini, bisa pakai Galvalum, bisa pakai seng, atau mau pakai Mika ini aja yang mungkin bisa lebih murah seperti itu. Itu ya sekitar 300.000 ya Mas ya? Iya. Sekitar 300.000. Kemudian untuk baut-bautnya, karena di sini kita pakai besi lubang-lubang, jadi tidak perlu dilas. Jadi bisa dirangkai sendiri pakai baut, dan juga ada penyikunya. Itu ya sekitar mungkin bisa habis 200.000-an.
Kemudian, nah mungkin nanti di alasnya nanti ada papan triplek atau papan-papan yang biasa di bangunan itu ada, sama nanti perlu ada alas kesetnya biar nggak ngecembeng gitu mas di situ ya, biar nggak becek gitu ya. Nah itu nanti mungkin ya sekitar 100-200 ribu lah sama papannya seperti itu. Kemudian tadi apa aja mas? Spesifikasi udah, harganya kira-kira udah, perbedaannya udah ya. Dan harapannya ini tuh bisa dibuat masyarakat lah. Kita juga sediakan itu mas, buku panduan. Jadi kita meng-share juga bagi siapa yang pengen membuat sendiri. Jadi tidak ada alat yang dibutuhkan apa, proses pembuatannya seperti apa. Jadi kita istilah sebenarnya murni pengen mengabdi pada masyarakat gitu mas. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada masyarakat yang pengen pesan, kami siap membantu. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman, ya, tujuan dari mahasiswa ini khususnya mahasiswa dari UNS ini itu ingin mengedukasi kepada masyarakat bagaimana membuat disinfektan chamber ini dengan harga yang murah, sederhana dan mudah digunakan, dan terkhususnya itu dapat dibuat sendiri di rumah dengan mungkin untuk proses pembuatannya itu cukup mudah. Nah, jadi tujuannya kan memang untuk memutus rantai perkembangan atau penyebaran dari virus COVID-19 ini ya mas ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, mungkin untuk para pekerja yang masih harus melakukan kerjaan seperti ada contohnya itu ojol dan para Polri sebagai garda terdepan dalam mengatur warga-warganya agar tetap membimbing, senantiasa memberi perlindungan agar tetap berjalan kegiatan-kegiatan ini dengan aman dan rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini tidak berkepanjangan dan semoga selekas berakhir. Nah, mungkin itu mas, lain kali itu nanti bisa di cara pembuatan itu nanti bisa dijelaskan ya mas ya. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan juga kan harganya itu tidak mahal dan beberapa spesifikasi atau alat-alatnya itu bisa dicari di toko-toko sekitar ya mas ya. Nah, toko sekitar atau mungkin bisa juga kalau mau tanya-tanya nanti bisa ada kontaknya gitu mas mungkin mas. Ada. Jadi nanti di bawah ini ya mas ya, bawah ini. Di description. Link deskripsi juga baik bagus. Nah, mungkin itu mas. Kalau menurut sampean ini itu ada pesan atau yang ingin disampaikan dalam ini mengedukasi masyarakat atau tentang virus COVID-19 ini bisa. Saya itu ini mas, kita sebagai pembuat alatnya itu sudah mendapatkan komentar-komentar negatif. Banyak sekali netizen khususnya pemirsa yang menganggap alat ini berbahaya. Harap dicermati, yang berbahaya itu bukan alatnya, tetapi cairannya. Kalau Baiklin disemprot ke tubuh, mati Anda. Jadi gini Mas Brili, saya pengen mengedukasi teman-teman semuanya. Aslinya itu alat kita ini aman. Semua alat itu yang diterapin di Surabaya, di Jakarta, di Vietnam bahkan, dan kita implementasikan di sini itu aman, 100% aman. Asal cairan yang dipakai itu benar-benar aman untuk tubuh. Dari kemarin saya mendapatkan kontak di telepon, ada yang di WA. Mas, WHO sudah mengeluarkan kalau seperti ini tuh jangan disemprotkan ke tubuh, atau alat ini tuh tidak disarankan. Nah, saya setuju dengan WHO itu karena di kebanyakan tempat itu menggunakan Baiklin. Satu contohnya Baiklin Wipol, itu pemutih atau pembersih lantai. Ya sekarang kalau kita nggak usah ada corona, kita mau mensterilkan memakai Baiklin saja kita pasti nggak mau, karena itu efeknya itu akan
Di satu sisi kalau kulitnya sensitif nanti akan kena kulitnya memerah atau terbakar. Takutnya nanti kalau kehirup lagi sampai paru-paru. Nah, kayak gitu. Makanya kita kemarin merekomendasikan itu ya memakai cairan yang layak lah untuk tubuh. Seperti kayak Dettol antiseptik. Ini nyebut merek enggak apa-apa ya? Dettol antiseptik atau mungkin sabun mandi yang benar-benar sudah diencerkan dan tidak berbusa itu bisa. Jadi prinsipnya alat ini teman-teman semuanya yang mendengar podcast ini ya nanti khususnya, prinsipnya alat ini adalah sama seperti kita cuci tangan, tetapi disemprotkan langsung ke tubuh. Kalau cuci tangan itu kita hanya di tangan memakai sabun lalu kita basuh dengan air. Kalau alat ini sabunnya sudah diencerkan dengan air lalu disemprotkan ke tubuh, yang mana cairannya adalah yaitu cairan untuk tubuh bukan untuk lantai. Kalau teman-teman disemprot Baiklin, apakah teman-teman mau? Pasti tidak. Ya itu yang dilarang WHO. Seperti itu Mas Brili. Itu yang dari kemarin saya geram itu. Mungkin Mas Miftah mau menambahkan? Sudah cukup. Sampun ya. Ya memang betul sekali pernyataan dari Mas Kuko ini, karena cairan disinfektan itu memang sebenarnya ada terkhususnya sendiri untuk yang dapat mensterilkan tubuh ataupun kulit kita. Nah, kalau yang beredar kan disinfektan buatan sendiri ya mungkin ya Mas ya. Itu dipergunakan untuk lingkungan, tujuannya seperti itu. Jadi campuran-campuran seperti yang setelah dicontohkan Baiklin itu, yang Wipol dan lain sebagainya itu dicampur itu mungkin itu dipergunakan untuk lingkungan ya Mas ya. Benda terkhususnya benda mati, betul sekali. Manusia. Nah, jadi pada disinfektan chamber ini itu memang dipergunakan disinfektan yang Cocok untuk tubuh. tubuh. Salah satu contohnya Dettol antiseptik. Ya. Wawancara kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Mungkin kita pamitan dulu nggih. Terima kasih kepada Mas Kukuh, Mas Miftah atas kesempatan waktunya sebentar. Dan jika kalian menyukai video ini tolong beri like, dan bila ada saran kasih komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar dapat berkembang dan mengedukasi semuanya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.